kita menjadi saksi bahwa aksi Kamisan tetap akan kokoh berdiri. 17 tahun kita mengingat aksi ini. Dan aksi ini akan menjadi aksi yang bergelora. Aksi ini akan menjadi aksi yang menghidupkan kembali. Janji palsu lagi oleh para calon presiden. Karena itu saya berharap juga teman-teman dan siapa aja yang menonton hari ini jangan memilih bersama kita, sahabat-sahabat. Jangan bilang ini 5 tahunan. Tiap Kemis kita di sini. Calonnya yang mengatakan itu, calon capres yang maju, politisi yang maju, politisi busuk ya saya bilang, bahwa itulah yang kemudian dinarasikan oleh mereka. Aksi Kamisan. Apakah Anda mengetahui tentang gerakan aksi Kamisan ini? Apa tujuan dari gerakan ini sebenarnya? Dan kenapa aksi gerakan ini tetap konsisten untuk menuntut haknya? Aksi Kamisan adalah sebuah gerakan aksi yang dilakukan pada hari Kamis di depan Istana Negara Jakarta yang diikuti oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tahun 2007, tepatnya tanggal 18 Januari. Tuntutan dari gerakan aksi ini sebenarnya adalah untuk menuntut negara Indonesia untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia itu sendiri yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti contoh pelanggaran HAM berat tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, tragedi 13-15 Mei 98, tragedi peristiwa Tanjung Priuk, tragedi peristiwa Tawangsari, dan lain-lain. Awal mula gerakan aksi Kamisan ini diprakarsai oleh 3 keluarga korban dari pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu, yaitu Maria Katarina Sumarsi, orang tua dari Bernardius Realino Irmawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam peristiwa Semanggi, Suciwati, istri mendiang pegiat HAM, yaitu Munir Said Talib, dan Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian, dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 1956 sampai 1966 masa itu. Dari ketiga orang itulah akhirnya gerakan aksi Kamisan ini berlanjut keberadaannya sebagai jaringan solidaritas korban untuk keadilan atau yang disingkat JSKK. Gerakan aksi Kamisan ini adalah sebuah aksi damai dengan bentuk orasinya yang unik, yaitu yang pertama selalu menggunakan payung hitam yang menjadikan maskot dari gerakan ini, yang melambangkan perlindungan bagi korban-korban pelanggaran HAM berat yang terjadi. Yang kedua selalu memakai pakaian warna hitam yang mencerminkan duka cita yang menjadi cinta kasih terhadap sesama korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Memakai baju hitam dan memakai payung hitam hanya simbol secara visual dari aksi Kamisan itu sendiri, tetapi juga syarat makna, mengingatkan dan menyadarkan kembali akan luka sejarah pada masa itu yang belum terselesaikan hingga sekarang. Yang ketiga adalah diam selama berorasi, sebagai bentuk diamnya pemerintahan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada masa lalu, disertai menggunakan payung hitam yang bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus-kasus HAM berat. Aksi Kamisan sendiri dilatar belakangi dari sikap pemerintahan yang semakin mengabaikan penyelesaian kasus-kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, terutama tragedi Semanggi, Trisakti 1 dan Trisakti 2. Dari awal dimulai aksi ini, yaitu pada tahun 2007, pemerintahan selalu diam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini yang terjadi di masa lalu. Lalu kemudian menimbulkan efek domino berupa sikap aktif dari para keluarga korban dalam menyuarakan aspirasinya dengan menggunakan gerakan aksi yang dinamakan aksi Kamisan. Aksi Kamisan ini pun terus ada dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, 2007 hingga sekarang.
Dan nyatanya aksi ini membangunkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih melek lagi terhadap kasus-kasus HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu, khususnya para kaum muda. Gerakan aksi Kamisan ini telah menjadi simbol keteguhan melawan lupa dan menuntut keadilan yang tak kunjung diselesaikan oleh pemimpin Indonesia. Aksi ini pun tidak berlangsung di daerah Jakarta saja, tetapi terjadi juga di berbagai kota, termasuk Bandung, Yogyakarta, Malang, Semarang, Surabaya, Bekasi, Makassar, Pontianak, hingga Manado. Hingga saat ini pun gerakan aksi Kamisan ini berkembang, tidak hanya isu yang diangkat pelanggaran HAM pada masa lalu itu saja, tetapi juga kekerasan aparat, penggusuran lahan, hingga persoalan demokrasi kontemporer. Tujuannya agar hal gelap di masa lalu tidak terjadi kepada para penerus Indonesia sekarang. Inilah yang membuat masyarakat menjadi terbuka dan mengenali aksi Kamisan tersebut. Namun, tuntutan utama dari aksi Kamisan ini tetap sama, yaitu negara harus menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sesuai hukum. Sebenarnya, aksi Kamisan ini telah bertemu dan berdiskusi oleh pemimpin Indonesia. Para aktivis tersebut pun menggunakan kesempatan tersebut. Namun, hingga kini pun, kasus-kasus tersebut belum mendapat penyelesaian secara memuaskan dan belum menyelesaikan secara menyeluruh kasus-kasus HAM berat pada masa lalu tersebut di Indonesia. Oleh sebab itu, aksi Kamisan akan terus bergerak dan tetap akan ada untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam hal kasus-kasus berat HAM pada masa lalu itu. Dan yang paling terutama, tuntutan penyelesaian kasus-kasus HAM berat tersebut. Karena setiap pertemuan dengan pemimpin Indonesia pun pada waktu itu tidak ada hasil nyata hingga sekarang untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Meski lebih dari 1 dekade lamanya, aksi Kamisan ini bersuara dan belum ada hal yang memuaskan dari sikap pemimpin Indonesia. Selalu memunculkan rasa frustasi di kalangan keluarga korban. Namun tidak menyurutkan semangat di kalangan keluarga korban tersebut, karena masyarakat semakin paham dan menyadari tujuan aksi Kamisan ini. Dan dari aksi Kamisan ini, kita mungkin lebih memahami apa itu keadilan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, peneliti mencatat bahwa kekuatan dan semangat yang selalu ada pada aksi Kamisan ini justru terletak pada ketekunannya dan konsistensinya. Kita ada 2. Yang satu, Presiden memberikan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat. Yang kedua, wajib memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Tadi wakil-wakil dari masing-masing kasus juga menyampaikan hal yang sama. Siapapun yang menjadi presiden harus mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM berat ini sesuai undang-undang yang berlaku. Saya Maria Katarina Sumarsih, ibunya Wawan. Nama lengkapnya Bernardinus Realino Nurma Irmawan. Nah, lukisan ini nah ini kan ada tusukan tombak ya, tusukan tombak ini Tuhan Yesus. Saya orang Katolik. Nah, Tuhan Yesus itu dadanya ditombak tetapi sebelah kanan di bawah puting. Kalau Wawan ditembaknya di dada sebelah kiri di bawah puting juga. Jangan diam, lawan. Jangan diam, lawan. Saya melakukan perlawanan kepada negara yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan melakukan aksi Kamisan yang dimulai pada tanggal 18 Januari tahun 2007. Dia kembali ke universitas.
Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Karena saya sebagai rakyat, saya berpengalaman selalu dibohongi oleh para penguasa. Janji-janjinya bagus, tetapi setelah berkuasa mereka tidak menepati janjinya. Dalam cinta ada semangat dan harapan. Saya mencintai Wawan. Duka cita saya sudah bertransformasi. Saya akan terus berjuang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan agar yang menjadi korban cukup kami sekeluarga, cukup Wawan yang menjadi korban, tidak untuk orang lain. Aksi Kamisan di Indonesia ini memiliki sejumlah aspek yang menarik, yang membuatnya menjadi gerakan sosial yang sangat unik dan sangat berpengaruh dalam memperjuangkan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Gerakan aksi Kamisan ini memiliki kesederhanaan dan kedisiplinan, yaitu aksi diam saat berorasi, berserta berdiri dengan tenang, dengan mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam, tanpa demonstrasi besar-besaran atau keriuhan seperti demo-demo semestinya. Kesederhanaan inilah yang justru memberikan kekuatan simbolik yang dalam untuk menuntut haknya. Dan aksi Kamisan ini sangat mencerminkan keteguhan dan kesabaran dalam menuntut keadilan. Oleh karena kesederhanaan dan kedisiplinan inilah aksi Kamisan ini menyebar dan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang membaca infonya melalui artikel atau visual secara langsung melihat aksi tersebut, atau melihatnya di TV dan platform media sosial lainnya, yang seakan membuat masyarakat yang mengetahui aksi Kamisan ini tergerak dengan sendirinya dan mulai memahami untuk memperjuangkan keadilan HAM di daerah masing-masing. Gerakan yang selalu konsisten memperjuangkan hak keadilannya terhadap ketidakadilan para korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Gerakan ini pun menjadi pengingat bagi masyarakat itu sendiri, seakan-akan menjadi daya tahan untuk melawan lupa. Walaupun waktu terus berganti, bahkan pemimpin pun telah berganti di Indonesia, mereka tetap menunjukkan semangatnya dan pantang menyerah sebagai inspirasi para kaum muda penerus. Seakan-akan perjuangan para pelopor aksi Kamisan ini yang berperan pula sebagai keluarga korban, bahwa yang dilakukannya waktu itu hingga sekarang tidak ada yang sia-sia. Seakan-akan para kaum muda penerus sekarang yang mengikuti aksi tersebut memiliki rasa yang sama dengan para keluarga korban waktu itu. Hingga akhirnya kini kita mengetahui apa aksi solidaritas sejati itu sebenarnya, dan aksi Kamisan ini pula menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan dengan gerakan pendekatan sederhana namun penuh makna. Pohon-pohon bergantian ditumbangi. Melewati itu semua, ibuku terus berdiri di sini. Namun, ada anak muda yang tidak puas mendapatkan informasi hanya dari buku pelajaran. Salah satunya adalah Sangayu Piwulangsai. Saya tidak bisa membayangkan kesedihan yang dia rasakan untuk kehilangan seorang anak di tangan negara, gitu, di tangan penguasa. Bentar ya, Kak. Dan maksud saya, apa yang terjadi pada Bu Sumarsi bisa terjadi pada semua orang. Menurut Sumarsi, anak muda perlu mengetahui peristiwa 1998.
dan menjadi kewajibannya untuk bersuara. Ini menjadi kewajiban kami keluarga korban untuk menyuarakan tentang adanya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Masalah pelanggaran HAM berat sangat relevan diangkat pada masa-masa yang akan datang supaya anak-anak muda itu tidak menjadi korban pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dari tahun ke tahun selalu terjadi. Pertanyaan sekarang, apakah kalian sudah mengenal apa itu gerakan aksi Kamisan? Atau kalian ternyata sudah pernah mengikuti kegiatan tersebut? Menarik.